untuk membuka acara Better Life pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Bu Ayen, selamat malam Mas Erlang, selamat malam Bu Catherine, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu, narasumber, salah deh bukan tamu, kita kedatangan narasumber. Aku share sedikit ya. Sebelumnya aku perkenalkan dulu. Ting. Oke, guys. Bentar. Belum keluar ininya? Iya, ini tuh. Oke. Cakep tah? Sudah keluar kah? Sudah. Oke. Nah, aku akan memperkenalkan Mas Erlang Prayuda sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai founder Hypnoseduction. Aku tidak dikasih kisi-kisi banyak oleh Mas Erlang, tapi satu moto yang selalu didengungkan dan selalu didengarkan itu adalah kalau ada yang mudah, ngapain yang susah. Gitu ceritanya. Nah, ini aku stop share dulu ya. Oh, ada juga narasi, ada quote dari Mas Erlang juga di sini yang tertuliskan, ada raksasa dalam setiap orang dan tidak ada satupun yang mampu menahan raksasa itu kecuali raksasa itu menahan diri. Nah, ini mungkin untuk penjelasan detailnya bisa nanti kita colek langsung Mas Erlangnya ya. Malam ini acaranya akan dikemas dalam bentuk talk show dan akan dimoderator oleh Bu Catherine. Untuk selanjutnya aku persilahkan Bu Catherine. Terima kasih. Terima kasih Fani. Ini sih sebenarnya bukan dimoderatorin, ditembak langsung gitu sama Fani. Selamat malam Mas Erlang, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali ya malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Better Life. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Erlang Prayuda. Buat teman-teman di sini yang sudah pernah mengikuti Mas Erlang baik dari YouTube ataupun dari Instagram ya, kebenaran nih beliau ada waktu untuk meluangkan dan membagikan ilmunya serta sharing kepada kita. Talk show hari ini judulnya luar biasa keren nih. Energi, vibrasi, dan frekuensi. Waduh, antara pembahasannya dalam, pembahasannya bikin kita bengong, atau pembahasannya bikin kita senang nih. Kita nanti mau tahu ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Erlang di sini, sama Bu Ayen juga, sama teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kira-kira apa yang mau dibahas, boleh juga. Karena talk show ini interaktif, tidak ada slide ya Mas Erlang ya. Jadi benar-benar kita akan berbagi di sini tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Oke, silakan Mas Erlang. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengundang di komunitas Better Life ini. Bagi teman-teman yang sudah tahu dan bagi teman-teman yang belum tahu, perkenalkan saya adalah Erlang Prayuda. Dan di sini aku sedikit mungkin sharing hal-hal yang aku ketahui, aku alami terkait tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, karena Nikola Tesla sendiri ketika mengatakan bahwa ketika kamu ingin mempelajari semesta, pelajari 3 hal itu. Awalnya aku bingung, apa itu energi, vibrasi, dan frekuensi. Ternyata itu juga ada simbolnya, antara 3, 6, dan 9. 3 dilambangkan sebagai energi. Kenapa? Karena di setiap agama, salah satunya di Muslim ataupun di Hindu, rata-rata menggunakan simbol 3 sebagai bentuk dari ketuhanan itu sendiri. Kemudian di angka 6 itu adalah tentang vibrasi dan angka 9 itu frekuensi. Maksudnya vibrasi ini lebih ke membumi karena dia bentuknya 6. Ya, sedangkan yang 9 dia frekuensi karena bentuknya dia 9, yang kosong di atas. Kalau yang tadi yang kosong di bawah.
Disimbolkan juga di dalam kebudayaan Cina berupa yin and yang, 6 dan 9. Seperti itu. Nah, di sini mungkin aku nggak terlalu bahas yang mendetail banget. Cuman ada teman-teman yang pengen tanya atau bingung terkait akan hal itu, nanti bisa ditanyakan dulu. Oke? Karena di sini aku nggak nyiapin materi khusus terkait akan hal ini. Jadi mungkin nanti bisa by pertanyaan baru aku jawab terkait akan energi, vibrasi, ataupun frekuensi. Kemudian ketika kita misalnya pengen dapetin sesuatu, kadang orang belajar atau memahami sebagai ada yang paling booming lah ya, law of attraction gitu ya, hukum tarik menarik yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu bisa datang dengan sendirinya. Padahal kalau kita mau berpikir sebenarnya impian itu nggak datang, tapi kitanya diproses untuk bisa dapetin impian itu lebih mudah. Kalau kita nggak diproses, dalam arti cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada berusaha untuk memantaskan diri, mungkin nggak akan bisa mencapai itu. Itulah pentingnya untuk mendalami akan energi, vibrasi, dan frekuensi tadi itu. Contoh kecilnya lagi, energi gitu ya. Energi itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan sampai sekarang. Mungkin ada energi gerak dan lain sebagainya. Cuma energi itu sendiri nggak ada yang bisa mendefinisikan. Namun aku memakai istilah energi itu untuk menggambarkan yang namanya gelombang atau getaran elektromagnetik. Ya, jadi tubuh kita juga punya yang namanya gelombang elektromagnetik atau medan elektromagnetik. Nah, medan elektromagnetik ini ada kutub plus, ada kutub minus. Nah, ketika kedua kutub ini bertemu, terjadilah proses yang namanya manifestasi atau hidup kita lebih dimudahkan dalam menjalani atau mendapatkan hal-hal yang kita ingin capai. Nah, tubuh plus minus ini seringkali bisa keluar ketika terjadi yang namanya pelepasan, ya, pelepasan secara energi. Salah satu contoh mudahnya pelepasan energi adalah ketika kita olahraga dan ketika misalnya sudah bersuami istri melakukan hubungan intim. Dan bisa juga dengan cara yang alami selain itu dengan ibadah atau bermeditasi. Nah, tubuh plus minus ini perlu saling ketemu seperti titik yin and yang. Nah, kebanyakan orang pengennya plus terus gitu ya, menolak yang negatif. Padahal kalau kita memahami semacam atom, di lapisan luarnya itu ada namanya elektron. Nah, elektron ini bermuatan sangat negatif. Sedangkan di dalamnya ada proton dan neutron berupa muatan yang positif dan netral. Ketika ketiga hal itu saling harmonis, maka akan tercipta yang namanya medan kuantum yang lainnya atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, itu juga ada di dalam diri kita juga, karena kita terbentuk dari atom-atom yang tersusun sedemikian rupa. Atom, elektron yang sering tergambarkan di situ adalah sosok dari yang namanya inner self kalau kita memahami. Nah, sosok inner self itu muatannya seringkali negatif. Sedangkan soul atau jiwa kita harusnya positif. Untuk apa? Menyeimbangkan antara yang di luar dengan yang di dalam. Ketika yang di dalam terlalu lemah, maka yang di luar biasanya akan mendominasi dan akan sering menciptakan gangguan-gangguan yang membuat kita jadi ketakutan. Kenapa? Karena energi kita rendah, seperti itu. Nah, salah satu cara mudah untuk bisa kita meningkatkan positif yang ada di dalam tubuh, yaitu dengan mengkosongkan pikiran. Nah, mengkosongkan di sini bukan dalam arti kita benar-benar nggak mikirin apapun, tapi lebih ke memusatkan perhatian ke satu hal. Hal yang terpenting, hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memusatkan satu hal itu yaitu dengan nafas. Ya, ketika kita sadari nafas itu bergerak, ya keluar masuknya, ini disadari.
maka pikiran yang lompat ke masa lalu ataupun ke masa depan akan berhenti pada saat ini. Itulah kenapa setiap agama mengajarkan untuk jeda, untuk ibadah. Tujuannya adalah untuk kita berhenti berpikir. Ngapain kalau berhenti berpikir? Menikmati dulu apa yang saat ini kita lakukan, kita rasakan, dan apapun panca yang dirasakan oleh panca indera kita. Oke? Ketika pikiran off, maka akan tercipta yang namanya ketenangan. Kita tidak lagi mendengar, kita tidak lagi bahkan mencium, kita tidak lagi merasakan, bahkan semua panca indera itu akan off dengan sendirinya. Nah, ketika bisa mencapai kondisi itu, maka kita akan bisa mencapai yang namanya kalau orang bilang kondisi kosong, suwung, di mana zat ketuhanan itu berada. Artinya, ketika kita benar-benar bisa menyaksikan keberadaannya, disitulah kita tidak lagi menyembah, tapi menyatu terhadap dirinya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait hal energi, vibrasi, ataupun frekuensi itu. Kalau ciri energi yang bagus tuh gimana Mas Erlang? Ciri energi yang bagus ya. Jadi akan mempengaruhi refleksi kehidupan kita pastinya. Ya, kita bisa berkaca atau bercermin di kehidupan kita apakah banyak enaknya, banyak mudahnya, atau banyak sulitnya. Nah, kebanyakan orang itu menjadikan realita sebagai hal yang malah justru dikeluh kesahkan. Padahal kalau kita mau masuk ke dalam, realita itu seperti cermin. Kalau realita kita banyak nggak enaknya, berarti yang di dalam juga banyak nggak beresnya. Nah, harusnya yang kita lakukan adalah benerin dulu yang di dalam. Baik secara energi, frekuensi, ataupun vibrasinya. Karena semesta hanya merespon berdasarkan vibrasi atau getaran rasa. Apa yang kita rasakan. Bahkan pikiran itu kalah dengan perasaan. Kita mikirin positif, perasaan yang negatif, pasti akan lebih menang perasaannya. Jadi kalau kita mau mengubah pikiran yang negatif, cukup ubah perasaan. Tapi kalau sulit, ubah tubuh. Karena tubuh, pikiran, perasaan adalah satu sistem. Orang kalau misalnya galau atau orang yang punya energi yang kurang bagus, biasanya posisi tubuh cenderung membungkuk. Anatomi tubuh membungkuk akhirnya menciptakan memori atau hal-hal yang sedih, hal-hal yang nggak mengenakan. Tapi ketika kita lurusin tulang belakang kita, kemudian kepala kita agak ke atas, kita pasti akan lebih mudah untuk bersyukur, lebih mudah untuk bahagia. Nah, makanya setiap orang kadang berdoa, dia cenderung ke bawah. Sebenarnya ke bawah ini adalah untuk introspeksi diri, perenungan. Kalau kita ada keinginan, lebih baik jangan ke bawah, ke atas. Nah, ketika ke atas seperti ini, yang muncul adalah rasa happy, rasa senang. Nah, disitulah apa yang kita pikirkan dan rasakan menjadi satu. Ya, connect. Tapi kalau kita ke bawah, kita pengennya misalnya kemudahan, tapi yang diakses adalah perasaan kekurangan atau kesulitan. Maka nggak connect antara pikiran dan perasaannya. Nah, kalau udah connect, baru akan terjadi yang namanya keselarasan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Antara otak dan tubuh. Itu seperti itu. Berarti kalau gitu paling benar belief sistemnya dibenahi dulu ya Mas Erlang ya? Iya, betul. Karena ketika kita bisa membenahi belief system yang ada di bawah sadar atau nilai kepercayaan itu, maka kehidupan kita itu kayak otomatis aja bergeraknya. Misalnya cara pandang kita terhadap kehidupan ini seperti apa, cara pandang terhadap keuangan, cara pandang terhadap misalnya pasangan itu seperti apa, pernikahan bagaimana. Kadang nilai-nilai itu yang seringkali masuk ke dalam bawah sadar tanpa kita sadari. Karena memang dididik atau ada ajaran-ajaran tertentu yang akhirnya masuk ke bawah sadar dan kita yakini. Nah, bagi orang-orang yang mulai menyadari atau berkesadaran, mereka akan mulai mempertanyakan nih keyakinan-keyakinan yang mereka pegang. Benar nggak sih gitu? Apa yang aku selama ini percayai?
Apakah ini hanya keyakinan yang memang ditanamkan atau memang benar-benar dari diriku sendiri, atas kesadaranku sendiri. Nah, paling bagus adalah keyakinan-keyakinan yang memang berasal dari dalam diri kita, atas dasar kesadaran. Bukan atas dasar kita semacam dimasukkan oleh lingkungan, sehingga kita jadi percaya-percaya aja tanpa membuktikan. Ya, aku ada salah satu kutipan dari Buddha itu bagus banget. Kita kalau misalnya ada sesuatu yang kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan, maka jangan percayai. Ketika ada ajaran yang belum kamu alami, jangan percayai dulu. Alami dulu, maka kamu bisa percaya. Artinya, di situ kita diajarkan atau dididik bahwa dengan kita mengalami, baru kesadaran akan muncul. Namun selama ini kita disuruh beriman dulu, percaya dulu, kemudian kita mungkin nggak mengalami juga. Akhirnya kita melakukan sebuah mungkin ritual tanpa adanya ritual. Kira-kira kita bisa memahami setiap kita bergerak pun, itu sebenarnya kalau kita penuh dengan kesadaran, ya disitulah peran dari pikiran, perasaan, itu saling terhubung antara otak sadar dan bawah sadar menjadi satu, connect gitu ya. Baru menciptakan sebuah istilahnya tuh kayak keseimbangan, ketenangan, kedamaian, itu lebih mudah kita rasain. Orang pengen bahagia, tapi pikirannya penuh, sulit. Misalnya dapetin duit gitu ya, tapi pikirannya kemana-mana, nggak akan bisa senang. Kenapa orang bisa senang? Apapun yang kita ingin capai di dunia ini, ujungnya satu, yaitu kosong. Mau itu kita dapetin harta, mau kita dapetin pasangan, mau kita dapetin apapun, sebenarnya bukan mereka yang kita istilahnya kebahagiaan kita bukan karena mereka, tapi karena kita sudah mencapai kekosongan itu. Karena kita kosong, lega, plong, itulah kebahagiaan. Kamu dapetin 100 juta katakanlah, tapi pikiranmu mikirin hal-hal yang lain, nggak akan happy. Jadi kalau cuma mikir positif aja energi jadi bagus dong. Pikiran positif membantu untuk menjaga energi supaya tetap istilahnya tuh fokusnya ke arah yang positif. Namun untuk berpikir selalu positif juga nggak benar. Jadi gini, ketika kutub positif itu kita harus berprasangka baik terhadap siapapun. Nah, sedangkan yang kutub negatif, kamu tidak boleh berprasangka selalu positif. Artinya, di situ kamu perlu yang namanya kewaspadaan. Ya, ketika kita waspada dan sadar, disitulah keberuntungan yang sejati. Kalau kata Semar, eling lan waspodo, atau artinya sadar dan berhati-hati, agar kehidupan kita itu seperti halnya di surga. Itu gitu. Kalau caranya naikin energi gimana, Mas? Nah, kalau untuk naikin energi biasanya ada beberapa cara. Salah satunya dengan mengamati nafas. Ya, hanya dengan nafas saja sebenarnya energi kita bisa meningkat, kemudian bisa stabil, bisa tenang. Nafas ini kan sebuah nikmat yang luar biasa gitu ya. Nah, ketika kita bisa menyadari keluar masuknya, kemudian kita merasakan ketika udah masuk menjalar ke seluruh tubuh, mungkin bagi orang-orang yang baru mau atau mulai untuk menyadari nafasnya bukan lewat dada tapi lewat perut, biasanya ada sensasi entah geli, merinding, ataupun ada sesuatu yang menjalar di tubuhnya. Itu bukan karena terkoneksi dengan semesta, belum. Itu tandanya karena sel di dalam tubuh kita baru kena oksigen yang cukup. Akhirnya kita bisa merasakan itu. Baru setelah mencapai yang namanya ketenangan, kalau di dalam bahasa hipnotis atau NLP itu trance, ya ketika gelombang otak kita berada di kondisi alpha theta, baru disitulah kita bisa lebih rileks, lebih tenang. Nah, ketika udah nyampe ke situ,
energi kita otomatis akan lebih tinggi daripada orang-orang yang berada di kondisi beta atau orang yang banyak berpikir, orang yang tegang, stres. Misalnya aku ngobrol sama orang gitu, aku nggak susah payah untuk bikin dia itu perlu untuk relax atau nyaman sama aku. Aku nggak butuh itu. Yang aku butuhin adalah aku perlu relax dulu. Ya, aku perlu tenang dulu. Aku perlu masuk ke kondisi trance dulu. Baru orang yang berhadapan denganku dengan sendirinya akan ngikutin. Karena aku sangat percaya sekali bahwa emosi itu menular. Ketika aku ngerasa trance, atau aku mencapai kondisi trance, maka dia juga akan trance. Baru akan tercipta yang namanya konektivitas. Nah, ketika udah connecting secara bawah sadar, baru obrolan akan nyambung. Begitupun dengan obrolan dengan Tuhan, dengan orang lain, ataupun dengan diri sendiri. Itulah kenapa yang aku buat itu namanya hypno seduction. Bagaimana caranya supaya kita bisa merayu atau masuk ke dalam diri kita, ke orang lain, ataupun ke Tuhan lebih mudah, seperti itu. Wah, ini bagus banget nih buat teman-teman yang kerjanya memang banyak ngomong gitu ya, kayak saya gitu. Kalau ke pasien berarti saya tenang dulu ya biar hayu bisa dirayu gitu ya. Ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaan yang sudah saya kumpulkan nanti saya akan bacakan lagi ya. Ini dari Mas Revan dulu nih. Agak sedikit loncat nih, Mas Erlang. Bedanya frekuensi dan vibrasi serta contohnya apa, Coach, katanya? Bedanya frekuensi dan vibrasi. Frekuensi itu ketika kamu kayak menyetel radio gitu ya. Jadi ada frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, kalau di dalam dunia hipnosis itu ada namanya gelombang otak. Nah, maksudnya juga ke frekuensi. Nah, tadi aku udah menjelaskan ada gelombang namanya alfa dan theta. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru dengar, ketika kita berada di kondisi fokus atau relax, maka kita berada di zona alfa dan theta itu. Gampangnya adalah ketika teman-teman misalnya kencing, buang air besar, ngantuk, atau bangun tidur tengah malam, ya, itu berada di kondisi alfa dan theta biasanya. Kenapa? Karena nggak banyak mikir, tapi justru banyak ide-ide yang muncul dari kepala teman-teman. Nah, sedangkan vibrasi sendiri adalah apa yang kita rasakan. Ya, artinya perasaan-perasaan yang muncul dari dalam diri kita, itulah vibrasi. Itulah rasa, getaran secara rasa. Kata ada kutipan bilangnya seperti ini. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Artinya, dia sesuai dengan prasangka. Perasaan apa yang kita akses. Perasaan apa yang kita pancarkan keluar. Bukan aku sebagaimana pikiran dari hambaku. Jadi ketika kita bisa merasakan perasaan yang misalnya seneng, happy, berlimpah, cukup, itu adalah bentuk doa. Kita nggak perlu ngomong pengen apa, ini udah cukup sebenarnya. Makanya kamu nggak usah minta, aku udah tahu apa yang kamu butuhkan. Berdasarkan apa? Perasaan yang kita akses sepanjang 24 jam itu. Jadi ketika kita sepanjang hari selalu mengakses perasaan-perasaan seperti itu, ketenangan, kedamaian, maka itulah surga. Kita happy, kita tenang, ya. Tapi ketika kita gemburungsung atau kita nggak nyaman, kita gelisah, kekurangan, stres, ya itulah neraka. Nggak usah jauh-jauh nunggu mati. Hidup juga udah bisa ngerasain, gitu. Iya, iya. Ini nyambung nih sama pertanyaan dari Bu Santi nih. Gimana menyadari kita berada di high vibration sehingga menarik hal-hal yang kita inginkan? Menyadari ketika berada di kondisi yang tinggi maksudnya ya. Berarti contoh mudahnya adalah ketika teman-teman di warung yang sepi gitu aja. Itu bisa jadi ramai. Gitu. Tapi kadang orang-orang bingung. Bingungnya adalah kok jadi ramai gitu. Akhirnya mereka malah mempertanyakan itu bukan menjadi sebuah belief. Nah, kalau aku misalnya dari sepi kemudian ramai, aku bilang ke diriku, ya iyalah orang aku sumber keberuntungan. Jadi ketika maknanya saja berbeda, maka hasil setelahnya juga berbeda.
Nah, aku maknai bahwa diriku memang beruntung. Maka terjadilah seperti itu. Apa yang ada di dalam mencerminkan keluar. Nah, ketika aku lakukan seperti itu terus-menerus selama misalnya setahun, 2 tahun, maka secara gelombang elektromagnetik di tubuhku atau tubuh halus ini akan memancarkan keberuntungan untuk orang-orang lain, bahkan diriku sendiri, seperti itu. Nah, bagi teman-teman atau orang-orang yang misalnya, kok dia ketika di mana membawa keberuntungan untuk orang lain, misalnya dia kerja sama orang yang jadi sukses, dia bantuin orang berhasil, dan banyak keberuntungan-keberuntungan yang orang-orang yang dia temui itu jadi makin meningkat. Tapi justru hidupnya jadi tidak ada keberuntungan atau dia merasa bahwa dirinya tidak beruntung. Nah, itu seringkali terjadi. Kenapa? Karena dirinya nggak sadar. Nah, makanya pentingnya untuk kita selalu meningkatkan kesadaran. Nah, kesadaran itu hanya bisa meningkat ketika kita berada di kondisi yang tenang, damai, yaitu berada di alfa dan theta tadi. Nah, ketika kesadaran kita semakin terbuka, semakin meningkat, maka hubungan kita dengan diri kita sendiri juga semakin baik. Apalagi hubungan kita dengan orang lain dan dengan siapapun. Terus kedua, ketika kita berada di manapun, biasanya hewan-hewan mulai mendekat gitu ya. Kayak misalnya serangga atau kucing, anjing, dan lain sebagainya. Mereka dengan senang hati mendekat meskipun kita mungkin nggak bawa makanan gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Bukan karena kita juga penyayang binatang, tapi lebih ke hewan itu secara naluri hanya mendekati energi-energi yang murni. Mereka enggan atau tidak mau mendekat ke energi yang tidak murni. Jadi ketika energinya terlihat murni, terlihat bagus, maka mereka mendekat. Atau ada hewan-hewan tertentu, misalnya kucing sama anjing, mereka mendekat ke energi yang bagus, tapi ketika energi bagus ini ada sesuatu yang tidak bagus atau residu energi yang kurang bagus, biasanya mereka akan ngebantu untuk ngebersihin itu sehingga nanti biasanya setelah udah selesai mereka akan pergi dengan sendirinya. Itu bisa seperti itu. Nah, makanya kayak hewan-hewan yang bisa menyerap seperti itu setelah dia melakukan banyak karma kebaikan, biasanya setelah dia meninggal akan terlahir menjadi lebih baik. Itu begitu. Oke, balik lagi ke energi ya Mas Erlang ya. Kalau tandanya energi negatif itu seperti apa? Energi negatif ya. Salah satu yang paling mudah ya kita bisa baca atau bisa kita rasakan adalah pikiran negatif yang selalu muncul. Jadi pikiran kita nggak bisa off, jalan terus. Mau itu kita lagi ngerjain sesuatu, mau lagi ibadah, mau lagi kita mau tidur pun, pikiran kita jalan. Dan jalannya seringkali memunculkan memori-memori yang jelek. Ya, memori-memori yang tidak bagus. Karena memang kerjaan pikiran itu begitu. Yang akan menggali informasi di bawah sadar berupa pengalaman hidup kita yang jelek-jelek dimunculin. Sehingga nanti secara tubuh dan perasaan akan ikut jadi lemes, jadi negatif, kemudian juga respon-respon yang dari luar diri kita, misalnya kita ketemu teman, ketemu klien, itu juga banyak gagalnya. Misalnya yang tadinya mau closing nggak jadi closing, yang tadinya ketemu teman diharapkan jadi baik ternyata nggak baik. Jadi itu adalah salah satu contoh yang bisa kita pelajari atau kita pahami bahwa realita yang di luar itu menentukan yang di dalam. Kalau memang terjadi seperti itu, biasanya aku mikir, misalnya nih, sepanjang hari atau kemarin, bagus, banyak closingan, ketemu teman oke, kemudian banyak hewan-hewan yang mendekat, respon dari orang lain juga bagus, tapi besoknya kok malah berbeda semua, berkebalikan dari hari kemarin. Nah, itu sebagai cerminan sebenarnya. Kalau aku akan mikir, aku gunain logika pada saat itu.
Ya, aku gunain logika supaya apa? Menyadari apa sih yang sudah aku lakukan sehingga ini terjadi. Nah, jadi aku menempatkan si logik ini ke masa lalu. Ketika udah aku pahami maknanya, aku pahami apa yang terjadi pada saat ini, kemudian apa? Aku gunakan intuisiku untuk membaca atau melakukan tindakan di masa depan. Nah, kebanyakan orang itu kebalik. Dia menggunakan logikanya untuk memutuskan di masa depan. Sehingga seringkali salah. Seringkali nggak benar atau menyesal. Aduh, kenapa nggak ngelakuin ini? Kenapa nggak ke sini? Tadinya kan harusnya ke sini aja. Atau ketemu orang ini. Jadi gitu. Seringkali muncul penyesalan-penyesalan yang sering tidak kita sadari seperti itu. Jadi selalu percaya intuisi ya, 2-3 detik pertama ya. Nah, itu. Nah ini nyambung nih pertanyaan yang Pak Revan. Sebenarnya ini ada 2 pertanyaan. Satu dari Fani sama satu dari Pak Revan sama nih. Cara menghilangkan energi negatif dalam pikiran dan tubuh gimana caranya? Oke. Cara paling mudah adalah dengan bersentuhan dengan tanah. Grounding ya. Ya. Nah, ketika kita bisa bersentuhan dengan tanah, maka radikal bebas di dalam tubuh yang memicu hormon kortisol, yang memicu stres juga, itu akan mulai turun tuh. Kita jadi lebih bertenaga, kemudian lebih positif. Apalagi ketika kita secara groundingnya benar, maka hasilnya juga akan maksimal. Nah, apalagi orang-orang yang katakanlah tinggalnya di tempat-tempat yang tinggi, seperti apartemen yang sangat tinggi, itu akan jauh dari bumi. Nah, ketika mereka sering di situ dan jarang turun, itu justru akan membuat hidup mereka makin stres. Kayak tadi itu aku habis dari Green Bay di lantai 31, baru masuk sama istriku, langsung dia muntah-muntah di situ. Kenapa? Karena salah satunya energinya kurang bagus, ya. Terus terlalu jauh dari bumi. Akhirnya pindah ke hotel yang lebih rendah. Nah, di situ kita bisa paham juga atau berpikir bahwa kalau kita sering jauh dari bumi, jauh dari pohon, maka kita lebih mudah untuk stres. Nah, orang-orang yang hidupnya itu tenang, damai, happy, itu rata-rata medan yang ada di sekitar mereka seperti orang-orang yang di desa itu sangat bagus. Makanya orang-orang yang di desa mungkin perilaku atau pola hidupnya nggak sehat, tapi kok malah sehat-sehat panjang umur. Nah, salah satunya adalah karena medan energi atau alam yang di sana sangat mendukung. Sama seperti waktu aku dulu di Kalimantan, itu letaknya di desa Pundu namanya. Jadi, di situ aku mau mikir negatif aja nggak bisa. Kenapa? Karena pikiran negatif itu semacam kayak diserap oleh alam yang ada di situ. Sehingga apa? Yang tadinya aku sempat di Surabaya yang penuh dengan keinginan, tekanan hidup yang luar biasa gitu ya. Keinginannya banyak tapi nggak punya duit kan jadi stres gitu. Nah, akhirnya pindahlah ke Kalimantan saat itu. Akhirnya apa? Saat itu begitu pikiran itu negatif hilang, nggak mikirin apapun, aku hanya menikmati saat ini. Makannya dinikmati, ngelakuin apapun dinikmati. Ya udah enjoy aja. Nah, begitu enjoy muncul tuh ide. Nah, begitu muncul ide, aku eksekusi, jadilah sebuah peluang atau penghasilan. Jadi memang benar kata di sebuah ajaran Hindu, jangan keinginannya taruh depan, tapi kita harus berbuat karma kebaikan dulu yang banyak. Ketika karma kebaikan kita banyak atau berdharma, melakukan hal yang baik, baru kita bisa punya uang atau penghasilan atau sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Setelah udah punya uang, baru kita harus punya keinginan. Ketika keinginan kita udah terpenuhi semua, maka kita nggak akan punya keinginan apapun lagi. Disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Ketika kita hidup tanpa keinginan. Karena keinginan adalah sumber dari kemelekatan. Begitu.
Iya, ya, wah dalam nih. Oke, sekarang nyambung ke sini dari pertanyaan Pak Tony Gunawan nih. Healing ini lebih ke jiwa atau perasaan? Kalau fungsi-fungsi organ menurun, bisakah juga dengan meditasi? Oke. Healing ini lebih ke jiwa sebenarnya. Nah, jiwa itu di mana letaknya? Apakah ruh itu adalah jiwa? Karena kita terbagi menjadi antara tubuh, jiwa, dan ruh. Ruh itu adalah nyawa. Ketika kita misalnya bunuh diri, maka nyawa akan hilang. Tapi jiwa masih ada di tubuh. Nah, jiwa ketika aku pahami, dia berada di unsur yang namanya sumsum. Ya, kalau orang Jawa bilang ada namanya sedulur empat atau saudara empat. Ya, sedulur papat, lima pancer atau saudara empat, satunya pancer atau pusat. Nah, sedulur empat itu kalau kita mau pahami lebih dalam, mereka bukan sebuah entitas yang gaib menurutku, tapi cerminan dari kulit, daging, darah, sama tulang. Sedangkan pancer itu adalah sumsum kita. Tubuh tanpa adanya sumsum nggak bisa hidup. Sumsum tanpa adanya tubuh juga nggak bisa hidup. Nah, mereka saling melengkapi. Kemudian ditiupkanlah ruhku. Nah, kata Tuhan kan, ditiupkanlah ruhku. Artinya ruh kita bukan milik kita, tapi punya Tuhan. Nah, ketika kita bisa menghealing, menyembuhkan jiwa kita, atau memperbaiki sumsum kita tadi, darah kita, maka secara kesehatan pasti akan meningkat lebih pesat. Salah satu contoh adalah klienku yang ada di Jogja, di mana dia mengidap kayak GERD, anxiety, kemudian panic attack, dan kecemasan yang sangat berlebih. Dia hanya bisa bekerja dari jam 6 sampai jam 12 siang. Habis itu nggak bisa, pasti tepar, pasti harus minum obat lah, harus konsumsi obat terus gitu. Setelah udah dipulihkan secara jiwa, pola kesehatannya, pola hidupnya juga dibenerin, diatur dengan baik, dia bisa bekerja dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Bahkan lebih dari itu, fisiknya masih kuat, padahal umurnya udah sekitar 50 tahun kemarin. Jadi, ketika jiwa kita dibangunkan, maka raga akan bangun juga. Makanya Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, baru badannya. Bukan badannya dulu, baru jiwa gitu. Jadi yang bikin lagu itu bagus banget. Dia mau mendoakan kita sebenarnya. Itu gitu. Oke, ini dari Pak Roni Surabaya nih. Bagaimana menetralisir perasaan negatif yang sering muncul, seperti gelisah, khawatir, overthinking? Apa yang harus dilakukan agar perasaan negatif tidak mendominasi pikiran? Oke, baik. Perasaan negatif nggak bisa diintervensi dengan pikiran, atau pikiran negatif juga nggak bisa diintervensi dengan pikiran yang positif. Kita perlu yang namanya penjembatan. Nah, penjembatan penghubung antara pikiran atau otak sadar dan bawah sadar adalah nafas. Ketika kita mengembalikan semua yang tadinya ruwet, perasaan negatif, kekhawatiran, overthinking yang muncul itu ke nafas, dan kita nafasnya benar, nafas benar itu adalah nafas pakai perut. Jadi kalau perutnya yang bergerak, mengempis, mengembang, itu benar. Tapi kalau dadanya yang mengembang, mengempis, itu salah. Kenapa? Orang bekerja, dia seringkali capek, lelah, karena pakai nafas dada. Anak kecil, dia bisa 24 jam full, nggak kehabisan energi, karena dia selalu pakai nafas perut. Dan yang paling penting adalah, dia sering nyeker, sering nggak pakai sandal, lari ke sana, lari ke sini. Nah, kita dikit-dikit kotor lah, apalah. Tapi daya tahan tubuh kita makin menurun, makin sakit-sakitan. Nah, jadi pola-pola yang sebenarnya seharusnya kita terapkan dalam kehidupan malah justru kita hilangkan. Karena mungkin kita kiblatnya adalah sesuatu yang ada di barat. Padahal yang di barat juga belajarnya di kita, tanpa kita sadari. Jadi ketika kita bisa melambatkan nafas dari tarik, hembusin, tarik,
hembusin tapi lewat perut, ya jadi ketika tarik perut mengembang, ketika hembusin perut mengempis. Nah, ketika kita lakukan seperti itu terus selama 5 menit aja, maka pikiran negatif, kemudian emosi negatif, perhatikan deh, pelan-pelan akan mulai surut. Kenapa? Karena kita nggak memberikan energi lagi. Jadi ibaratkan pikiran negatif, emosi negatif itu di sini. Ya, kita fokusin terus. Kita melihat objek yang semu sebenarnya, nggak ada nih. Objeknya nggak ada. Tapi begitu kita kembalikan ke kesadaran kita, ke tubuh kita, objek yang nyata, yaitu nafas, maka ini lama-lama akan hilang. Kenapa? Karena nggak ada energinya lagi. Akan mulai memudar. Makanya kita bisa lebih tenang, lebih enjoy. Nah, itu begitu. Jadi kuncinya di nafas ya. Ya, Ini Pak Tony Gunawan raise hand nih. Pak Tony, silakan Pak Tony kalau mau ada yang ditanya, silakan Pak. Malam Halo Pak Pak Erlang. Tony. Ya, Ya. malam ya. Pemaparannya sih menarik sekali buat saya ya. Cuman saya dengan latar belakang teknik, saya pikirkan organ itu materi. Dan ini kalau di fisika kan berhubungan materi, energi, vibrasi. Yang Pak Erlang paparkan semua sih masuk akal gitu. Ya. Jadi saya mempraktekkan kalau olahraga, napas kita kan makin cepat. Tapi kalau kita meditasi, napas kita malah jadi halus ya, seakan-akan hilang gitu. Yang Pak Erlang bilang bahwa pikiran jadi terfokus, jadi hening, silent, itu benar. Cuman yang jadi pertanyaan saya yaitu, materi itu kan energi yang dipadatkan lah boleh dibilang. Bisakah kita dengan meditasi, self-healingnya lebih ke arah organ? Sedangkan selama ini, saya merasa meditasi ini lebih ke energi. Karena buat saya, pikiran dan perasaan itu energi. Gitu. Terima kasih Pak Erlang. Jadi dalam praktek apakah benar dengan meditasi bisa self-healing untuk organ? Kalau kepikiran jadi tenang. Itu sih dengan latihan memang cukup lama bisa masuk ke keheningan itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi apakah bisa meditasi untuk organ? Sangat bisa. Karena energi menurutku sama materi itu nggak bisa terpisahkan. Satu kesatuan. Ketika kita mau untuk meditasi ke arah organ, intinya organnya apa dulu nih? Misalnya jantung, supaya sehat jantungnya. Bisa nggak kita mendengarkan detak jantung kita? Jangan dipegang, dengerin. Dengerin detak jantungnya. Nggak perlu dipegang. Kalau dipegang mah gampang gitu kan. Tapi kita hening, jangan dipegang. Sampai kita ngerasain detak jantung itu berdenyut. Bahkan aliran darah kita mengalir. Nah, ketika kita bisa merasakan itu, kita ajak ngobrol. Makanya tadi aku bilang, tubuh kita terdiri dari kulit, darah, daging, sama tulang. Ketika kita bisa ajak ngobrol keempat ini, itu dijamin sehat. Kenapa? Karena imun tubuh kita akan semakin meningkat. Ya, jantung, pernah nggak diajak ngobrol? Terus apa? Lambung, pernah nggak diajak ngobrol? Berterima kasih. Usus, yang paling banyak sampahnya, besar ataupun halus, pernah nggak diajak ngobrol? Kalau dia aja, mereka aja nggak pernah kita ajak ngobrol, nggak pernah kita ucapkan terima kasih. Bagaimana kita mau mengkonekkan antara otak sadar kita dengan tubuh? Ya, ketika kita bisa mengkonekkan antara atau menghubungkan antara otak sadar dan tubuh jadi sinkron, maka kita bisa paham apa yang tubuh kita butuhkan. Misalnya, kita ajak ngobrol tubuh, jantung, kamu butuh apa? Butuh olahraga misalnya, ya olahraga. Usus, kamu butuh apa? Oh, butuh ini, lakuin. Misalnya kita, kayak kemarin aku, kulit kering gitu ya, di bagian kulit. Kulit kamu butuh apa kok kering? Butuh makan jagung.
kok nggak nyambung, tapi aku makan sembuh. Nah itulah ketika kita bisa mengkonekkan antara otak sadar dan bawah sadar, ya, antara tubuh dan pikiran. Meskipun solusinya kadang nggak masuk akal begitu kita lakukan benar, begitu kita cek lagi, oh ternyata ada kandungan tertentu di jagung yang bisa menyehatkan kulit. Kan itu informasi dari mana? Dari sesuatu yang kita serap sebelumnya lewat panca indera yang tersimpan di bawah sadar. Nah, tubuh kita itu banyak DNA tuh, ya, banyak memori-memori yang tersimpan di situ rapi banget. Tinggal kita akses aja ke dalam. Nah, ketika kita bisa mengaksesnya ke dalam, kita banyak menemukan informasi, bahkan potensi-potensi yang sebelumnya kita tidak sadari. Contoh kemarin ada klienku, jadi dia secara tubuh itu berat sebelah, yang kanan itu berat. Di sini muncul benjolan sebelah kanan. Setelah dilakukan proses healing, dan ternyata yang merasakan di tubuhnya itu memang bagian kanan terus sampai selesai. Bahkan sampai sesi terakhir itu tubuhnya jadi patung atau mematung, nggak bisa digerakkan, khususnya di bagian lutut. Dia sampai nangis-nangis karena nggak bisa digerakin. Aku suruh dia ngobrol sama tubuhnya. Hei lutut, hei tulang, daging, darah, kulit, tolong sehatkan, tolong pulihkan kembali. Pulih seperti sedia kala. Dan tidak lama, udah menjadi pulih lagi. Dari situ kesadaran dia muncul. Apakah ini gara-gara aku belum bisa mengikhlaskan ibuku? Karena dia ditinggal ibunya 9 tahun yang lalu, itu dikiranya sudah bisa melepas, menerima kepergian ibunya. Sampai dia tuh pakai baju warna hitam 2 tahun tanpa dia sadari. Kemudian juga dia nggak mau bekerja, kemudian dia akhirnya sama anaknya jadi overprotective, dan banyak banget melingkupi aspek yang lain, kehidupan yang lain, hidupnya jadi kacau. Dan ternyata memang sisi bagian kanan kita, kalau kita mau pahami kan, sisi kanan itu adalah feminim, sisi kiri itu maskulin. Nah, sisi bagian kanan itu mati, istilahnya kekunci. Nah, begitu itu kebuka, kesadaran dia mulai meningkat atau mulai ngerti. Oh, kemarin itu, jadi dia seorang bisnis jahit gitu ya. Dia disuruh nerusin usahanya bapaknya, tapi dia nggak ngerti atau nggak tahu caranya. Kenapa harus dia, bukan yang lain. Nah, ternyata setelah dia udah mulai masuk ke dalam dirinya, ada kesadaran yang muncul bahwa dia itu ketika menghias orang atau mendandani orang, bikin orang jadi cakep, itu bakatnya gitu loh. Itu keahliannya, dan dia seneng gitu melakukan itu. Dari yang misalnya dia punya pembantu nih, terus diikut dia jadi cakep. Bahkan orang-orang teman-temannya nggak percaya kalau itu pembantunya. Dan begitu terus dengan saudara-saudara yang lain pun dia gituin semua. Akhirnya dia mulai menemukan sebuah kesadaran bahwa oh ternyata bapaknya yang nyuruh dia untuk jadi tailor itu atau penjahit itu adalah supaya membuat orang bisa lebih mencintai dirinya sendiri. Bukankah itu sebuah berkat? Bukankah itu sebuah kebermanfaatan dalam hidup? Karena dia bisa membantu banyak orang untuk berubah menjadi lebih baik. Cara pandang akan dirinya sendiri lebih bermakna. Seperti itu. Jadi, dari fisik itu malah justru mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. Ya, dari jiwa, kemudian ke fisiknya membaik. Bahkan benjolan yang di sini udah mulai ngempes. Dia juga bingung, kok bisa ya mas ya? Ya, begitulah. Karena segala sesuatu nggak harus dipikirin istilahnya atau dijelasin. Bisa dijelasin sebenarnya, cuman terlalu panjang kadang. Itu gitu. Jadi bodoh amat memang diperlukan ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sarah nih, Kak Erlang. Jika sehari-hari udah berusaha keep high vibe, tapi kadang-kadang ada trigger tertentu yang terjadi berulang. Emosi meledak bisa tiba-tiba meledak juga. Gimana cara nanganinnya?
Ketika emosi meledak, bisa nggak kamu peluk? Kebanyakan orang nahan, membuang, menolak, dipeluk. Gimana caranya? Begitu kamu mau meledak, giniin. Nah, usap-usap aja. Atau paling mudah adalah kamu cuci muka. Otomatis itu akan nurunin, ya, yang tadinya kamu fokusnya ke pikiran, akhirnya ke air atau ke wajah kamu yang basah. Nah, begitu wajah kamu basah, kamu langsung usap kayak gitu. Bilang minta maaf, terima kasih. Terus kalau aku biasanya aku bilang bahwa aku merawatmu, ya. Wahai emosi ini misalnya, aku merasakan adanya emosi marah misalnya. Aku merasakan adanya emosi marah. Dan aku berusaha untuk merawatmu, menjagamu, mengakuimu, menerimamu. Kadang emosi itu muncul hanya mengirimkan pesan. Apa pesannya? Nah, itulah yang perlu kita pahami. Contoh gampangnya yang gini. Kita ketemu orang, baru ketemu nih. Kita langsung berprasangka buruk gitu ya. Ini orang kayaknya kok gak baik gitu ya. Bahkan perasaan kita jadi negatif. Kalau kita terus menerus berpositif thinking, kita mengabaikan pikiran ataupun perasaan yang muncul itu, ujungnya kita jadi kena sial. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah alarm tubuh kita. Jantung itu sebagai sensor yang menghubungkan energi kita dengan energi yang ada di luar. Jadi kalau kita udah nggak nyaman, mending perlu hati-hati. Makanya tadi aku bilang, sadari dulu apa yang kita rasakan, kemudian waspada dengan hal yang di luar. Sehingga kita bisa lebih beruntung dalam hidup. Begitu. Thank you, thank you. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Saya mau manggil Bu Ayen nih kalau udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Bu Ayen, oh Sarah, ayo Sarah, silakan Kak Sarah. Kak Erlang mau nanya, Ya, ibarat gimana? saya merasa belajar meditasi dan modalitas macam-macam, ibarat satu akuarium gitu airnya udah kotor gitu. Jadi saya merasa sementara itu kotoran tuh terbenam di dasarnya, demikian. Terus ketika ada pengaruh dari luar kayak trigger gitu, ada tangan yang mengocok-ngocok itu akuarium. Jadi kan dia mulai kotoran yang ada di bawah itu mulai naik lagi semuanya. Jadi kira-kira itu apa cara meditasi saya kurang tepat atau gimana? Yang saya inginkan sih, saya ingin airnya itu kotoran itu bukan tenggelam di dasar itu, tapi ibarat ada satu alat penyulingan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ibaratkan ngendep di sini ya. Nah, kalau ngendep di sini harusnya dibuang. Ya, dibuang ke bawah. Pakainya apa? Kalau aku biasanya media grounding. Namun, kalau grounding, istilahnya pusat atau titik energinya belum dibuka, kerannya nggak bisa muncul, nggak bisa keluar. Ini sering kali terjadi oleh teman-teman, apalagi mereka-mereka yang mungkin udah coba grounding dan lain sebagainya, kok efeknya hanya ke kesehatan atau mungkin dia lebih sehat dan lain sebagainya, cuma nggak ngerasa benar-benar dapetin manfaat yang optimal. Salah satu penyebabnya adalah pusat dari pengeluaran yang namanya kotoran di tubuh kita atau di tubuh halus itu kan perlu di ground kan, ya. Pakainya apa? Root chakra atau cakra akar. Ketika akar ini dia belum masuk ke bumi, maka akan sulit. Karena tubuh kita itu seperti pohon, ya, atau kita atau istilahnya aku bisa katakan kita adalah pohon yang bergerak. Jadi ketika kita bisa memunculkan akar-akar itu ke dalam tanah lebih kuat, lebih sering, maka ini akan prosesnya lebih cepat. Gitu.
Dan ketika istilahnya kita ada namanya antara seks dan dasar, itu kundalini orang bilang atau energi panas. Ketika ini udah naik, dia akan membersihkan sendiri. Jadi meskipun istilahnya kita nggak ke ground atau ke tanah, dia akan ngebersihin. Rasanya apa? Ya kayak di salon pas, panas banget, naik proses, ya naik turunnya. Tapi kalau yang awal baru dia root chakra dulu biasanya. Perlu untuk dibuka yang bawah. Itu begitu. Sudah jelas Kak Sarah? Iya Kak, makasih. Sama-sama. Ini Bu Santi nih. Bu Santi, ayo ngomong aja. Saya kangen sama suaranya Bu Santi. Bu Santi jadi yang terakhir ya Bu. Ya. Habis itu kita lanjut ke acara Iya. klien. Ya terima kasih. Halo Dr. Catherine, bentar nih. Oke. Malam. Itu tadi gimana sih ngelepasin dendam, sakit hati, sampai kita jadi terhalang untuk melakukan hal yang lebih baik. Misalkan ya, itu tadi yang saya tulis di chat ya. Saya bilang, semoga bisa dibaca gitu. Terus sebenarnya ada pengen melepaskan secara sadar, oh hal ini udah nggak bagus, hal ini dilepaskan, dibuang gitu, ini nggak baik buat kesehatan. Tapi kenapa masih ada residu-residunya gitu ya Kak? Nah, gitu. Selain grounding, meditasi, udah pakai kristal 7 cakra juga. Tidak ibadah 40 hari. Tapi ternyata thank you. Lagi di jalan udah mau ini nyampe, jadi kameranya aku matiin ya. Thank you Kak Erlang, thank you dokter. Thank you, thank you. Dr. Catherine. Silahkan dijawab Mas Erlang. Oke, baik. Mungkin aku jawab dengan case dari salah satu klienku aja ya. Jadi ada dia di Malang, kebetulan waktu itu aku ke Malang. Dia cerita ke aku, entah ini kejadian yang bisa dibilang dipercaya ataupun enggak. Waktu dia itu kemasukan istilahnya ya, karena waktu itu dia sangat sensitif dengan energi, ada salah satu peninggalan dari leluhurnya, dan mungkin entah ada perjanjian atau apa, kurang tahu, masuklah ke tubuhnya ya. Dan ketika dia masuk ke dalam badannya, ke aliran darahnya, dan dia bisa merasakan gerakan energi yang ada di tubuhnya, dia tuh kayak orang kebal, mau ditabrak, mau diapain, nggak mati-mati, hidup terus. Sel di dalam tubuhnya seperti meregenerasi dengan sangat cepat sekali. Dan dia bahkan bingung gitu, kok bisa seperti itu. Tapi yang lucu adalah pikiran itu atau entitas itu malah merusak dia dengan membuat pikiran-pikiran yang negatif seperti kamu harus mati, kamu harus bunuh diri, dan lain sebagainya. Jadi dia sampai kewalahan menghadapi itu. Dikeluarkan oleh salah satu orang yang dia percayai saat itu. Sampai orangnya itu katanya sampai mental gitu ya, bahkan waktu ngobatin dia. Ketika udah keluar, kemudian ditutup jaringan atau pusat energi yang kebuka itu biasanya kebuka di bagian belakang sama di bagian mata ketiganya. Nah, ketika udah ketutup, lucunya itu banyak banget penyakit-penyakit yang tiba-tiba bermunculan. Bahkan dia cerita 8 kali operasi. Salah satunya di bagian payudaranya, tiba-tiba kayak ada nanah gitu. Ya, dia sampai juga waktu itu pernah muntah sampai kuning banget katanya, benar-benar menyiksa. Nah, setelah aku udah ngobrol, udah ketemu, ternyata memang ada residu-residu energi yang belum benar-benar bersih. Artinya, entitas yang dia rasakan sebelum dikeluarkan itu masih ada menghantui di hidupnya saat itu. Nah, setelah itu dilakukanlah sebuah proses untuk pembersihan yang benar-benar mengikis semua residu yang ada di dalam dirinya. Begitu udah dibersihin, dari yang dasar dia kesakitan banget.
Karena rasanya katanya itu kayak tulang disuntik, ya. Kayak tulang itu dimasukin sebuah jarum. Jadi nyeri, ngilu, nggak enak banget. Sampai ke saat itu di bagian perut, ya, dia muntah-muntah. Baru begitu dia udah merasakan benar-benar lepas semua, dilakukan proses untuk pengosongan. Ya, baru ketika udah kosong itulah semua residu yang ada di dalam dirinya benar-benar clear. Sampai sekarang udah nggak lagi merasakan hal-hal yang begitu. Malah justru kemampuan yang dulunya itu ada terus hilang, bisa muncul lagi tanpa adanya bantuan dari hal-hal yang di luar dirinya. Itu juga terjadi pada temenku yang dia waktu naik motor sama temennya, itu temennya jatuh. Dia diboncengin gitu ya. Temennya jatuh, patah tulang, terus dianya mau diserempet atau dilindes truk saat itu, kayak ada yang narik. Nah, entah itu apa, kurang tahu, karena aku diceritakan seperti itu. Kayak ada narik seperti itu. Ketahuannya adalah ketika pada saat itu membuka yang namanya bagian kelenjar timus atau di cakra jantung. Nah, ternyata Hinger self atau entitas yang selama ini melindungi dia itu kekunci di situ. Entah ada karma atau apa, aku kurang tahu. Jadi begitu itu udah dilepasin, baru dia bisa melindungi orang tersebut dengan sepenuhnya atau totalitas. Jadi begitu. Kalau memang mau dibersihin secara residu energi, memang harus ke seseorang, nggak bisa sendiri. Karena dulu aku sendiri pun itu susahnya setengah mati. Harus ada guru atau guide atau master yang membimbing supaya benar-benar clear gitu. Oke, thank you Pak Erlang. Ini satu lagi nih terakhir nih ya dari Pak Kotip nih. Nanti kalau nggak dijawab, nanti saya dijawab sama Pak Kotip. Harus dibuka untuk mencapai grounding yang baik. Pertanyaannya gimana cara bukanya? Kayaknya nanti abis dari Mas Erlang bisa langsung ditambahin sama Bu Ayen. Silakan. Oke, baik. Nah, cara ngebukanya sama seperti yang tadi aku bilang bahwa kita nggak bisa untuk sendiri. Kalaupun sendiri itu kita harus rutin dan lama biasanya ya untuk ngebuka satu itu doang. Dan biasanya kalaupun sendiri, saranku beradalah sering-sering di hutan ya atau di alam bebas, bukan di taman kota, bukan. Tapi lebih ke alam. Kenapa? Karena ketika kita misalnya ke hutan, ke gunung, oksigen di sana kan tipis tuh. Nah, begitu oksigen di sana tipis, kita akan lebih bisa ngerasain yang namanya trance yang sangat dalam. Ya, apalagi ketika kita di sana bermeditasi. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah banyak sekali resiko-resiko yang terjadi ketika kita nggak siap untuk mengalami itu. Contoh misalnya sensasi apa, karena ketakutan-ketakutan yang ada di bawah sadar nantinya akan dimunculin. Misalnya takut mati ya nanti dimunculin, takut setan nanti dimunculin. Padahal itu ada ya representasi yang ada di bawah sadar. Ya, begitu itu dikeluarkan siap enggak? Nah kalau udah siap lakuin. Dan itu harus rutin biasanya, nggak boleh bolong-bolong. Kalau untuk sendiri gitu ya, ngelakuin secara sendiri. Tapi kalau untuk dibantu sama seseorang, seorang master, guru, itu biasanya lebih mudah dan kamu bisa melakukan itu dengan sendiri setelahnya. Itu begitu. Jadi ada dua cara. Oke, thank you. Bu Ayen? Ya, Halo Bu Ayen. halo. Halo, Selamat malam semuanya. Wah, keren banget nih Mas Erlang nih penjelasannya. Kita semua pasti jadi tambahan, jadi diingatkan kembali ya tentang kayaknya pelajaran-pelajaran begini di Better Life tuh udah banyak banget yang membahas tentang hal-hal ini, tapi namanya orang tuh kadang gitu lupa lagi ya. Jadi kita datangkan berbagai narasumber untuk noel lagi, jewer lagi gitu ya, biar pada ingat gitu. Saya agak tergelitik sedikit dengan pertanyaan Bu Santi tadi, bagaimana itu kalau dendam dan lain sebagainya.
mungkin saya agak reminder sedikit. Ingat teman-teman bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah proses dari pengkabulan doa kita sendiri. So, kalau ketemu yang nggak enak, coba dilihat-lihat lagi doanya, apa minta sabarkah, minta kuatkah, barangkali gitu ya, dilihat-lihat lagi. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari request kita sendiri, so kalau ada orang yang jahat atau apa ya, mereka tuh hanya tools aja dari proses pengkabulan doa kita. Ya, jadi gitu. Kalau udah gitu perlu marah lagi nggak sama orang? Tidak perlu kan? Tidak perlu dendam juga kan? Jadi ini paling tidak mencegah jangan ada tambahan residu ya. Kan kalau nanti udah dibersihin terus tambah lagi pola pikirnya belum benar kan nambah sampah lagi gitu ya. Jadi paling tidak ya sampah bisa dibersihkan gitu dengan berbagai jenis terapi, tetapi jangan nambah sampah baru dengan belief system yang benar dulu gitu ya. Dan ingat, memang ada quote, pengalaman adalah guru yang paling baik ya, guru yang paling berharga, tapi tidak harus pengalaman sendiri juga. Nggak usah jatuh bangun juga. Ya, pilih yang enak. Oke, so hari ini kita akan blockchain release. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti sesi blockchain release bisa chat di grup satu gitu, jadi kita bisa berinteraksi dan saya harapkan teman-teman bisa on cam ya, yang berkenan teman-teman bisa on cam supaya kita bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Mega. Ya, thank you karena ada beberapa teman yang baru pertama kali. Maka saya akan jelaskan sedikit apa itu blockchain release ya. Jadi gini, dalam kehidupan kita itu tubuh kita memang didesain untuk bisa memproses emosi-emosi yang ada. Contoh, misalnya kalau kita lagi sedih nangis ya, contoh gampangnya. Terus kalau kita tidur waktu REM itu mata kita jerejet-jerejet bergerak, itu sebenarnya lagi proses pelepasan emosi. Waktu kita happy, kita teriak ya, waktu kita kesel kita bisa teriak. Itu adalah bagian tubuh untuk memproses emosi. Atau dalam beberapa pelajaran psikoanalis kita bisa menggunakan juga beberapa gerakan untuk menghilangkan body armor ya, defense mechanism kita gitu, untuk membersihkan itu. Nah, kadangkala ada masanya tubuh itu tidak berhasil memproses emosi 100%. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saat tubuh tidak berhasil memproses emosi ini 100%, maka terjadilah block qi atau blok energetik yang menghambat aliran qi diri kita. Dan qi ini dipercaya sebagai lemnya tubuh dan jiwa ya. Jadi kalau udah nggak ada qi-nya tuh tubuh dan jiwa berpisah alias goodbye gitu ya. Kalau jiwa doang nggak ada tubuh, repot juga ya, tubuh nggak ada jiwa ya jadi zombie gitu. Jadi qi ini adalah lemnya tubuh dan jiwa. So apa yang terjadi pada saat qi kita ini tidak lancar alirannya, sirkulasinya tidak lancar atau ada bloknya, maka terjadilah berbagai ketidaknyamanan dalam hidup kita. Dia bisa bermanifest menjadi hambatan kesehatan, dia bisa bermanifest menjadi hambatan financial, dia juga bisa bermanifest ke hambatan-hambatan lainnya dalam berbagai aspek hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan merilis, tapi bukan blok qi yang pribadi, tapi kolektif blok qi, artinya jenis blok qi-nya semua sama di antara kita, hanya time frame-nya yang mungkin agak sedikit berbeda. Artinya bisa jadi misalnya blok qi-nya unworthy, tapi time frame-nya 6 tahun. Artinya di antara kita semua ada yang blok qi-nya mungkin 1 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu gitu ya. Jadi kita akan mencari time frame-nya dan jenis blok qi-nya apa. Oke. Dan hari ini mungkin saya jangan di spotlight dulu gitu ya, supaya saya bisa lihat semua teman-teman. Ini gimana nih? Remove spotlight dulu ya. Oke. Ya, thank you. Untuk teman-teman yang berkenan bisa tolong open cam gitu. Kemudian untuk teman-teman yang masih under terapi energetic cage release, maka saya akan skip
karena memang nanti supaya si unconscious-nya tidak banyak PR ya, karena sedang menjalankan proses energetic cage. Kemudian saya lihat ada beberapa di sini ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak dalam proses energetic cage, yang lainnya bebas, tapi saya minta izin dulu untuk mengakses teman-teman. Untuk teman-teman yang belum berkenan atau satu dan lain hal kurang nyaman untuk diakses energinya, maka bisa tulis di chat skip, maka saya tidak akan akses energi teman-teman. Dan untuk yang sedang dalam under terapi energetic cage release, it's okay, stay here. You still can get the benefit, tapi saya tidak akses energinya gitu. Ada yang mau skip teman-teman? Saya kasih waktu. Kalau tidak ada, saya anggap semua teman-teman memberikan izin untuk diakses energinya ya. So, karena manifestnya ke berbagai aspek kehidupan, ada mungkin yang bisa kasih masukan apa yang perlu dirilis temanya malam hari ini? Ada mau kasih masukan barangkali? Masih tetap tema finansial, Bu Ayen. Oh iya, itu memang tema favorit ya. Tapi ingat, financial itu adalah dampaknya. Ya, oke, thank you masukannya Ibu Dr. Catherine. Ada lagi yang lain barangkali? Releasing money block, oke, sama ujungnya financial ya. Saya tadi tertarik dengan statement dari Bu Santi ya tentang dendam ya, mungkin tentang letting go gitu. Blockchain untuk, karena kalau tidak bisa letting go, sama ya, kita mau mengambil berlian besar, tapi di sini pegang sampah, kalau sampahnya nggak dibuangkan, nggak bisa pegang berlian, benar nggak sih? So, kita coba dulu ya, teman-teman yang bisa mungkin mengakses sama-sama, yuk kita cek gitu, apakah tema, apakah ada blockchain yang menghambat untuk letting go adalah the best tema gitu untuk kita malam hari ini. Ya, tema kemelekatan, Bu. Ya, letting go ya, bisa letting go. Yes. Okay, so I think this is the best tema. Saya cek dulu ya. Okay, good. Ya, saya akan akses dulu teman-teman, kita akan lihat ya. Yuk, sebelumnya minum air putih dulu teman-teman, silakan. Kalau air putihnya masih jauh, minum dulu. Atau ada yang masih kebelet barangkali ke WC, boleh ke toilet dulu. Oke. Udah ready semua teman-teman? Ya, duduk santai ya. Saya ingin untuk mengakses semua yang di sini ya. Oke, saya dapatkan worthless ya. Worthless, tidak berharga, rasa tidak berharga. Jadi artinya semua di sini, di kita, yang diakses energinya, termasuk saya sendiri, itu punya blockchain worthless gitu. Dia akarnya dari sadness ya. Kita lihat kemudian apakah time frame-nya bisa didapat ya. Time frame-nya 7 tahun ya. Jadi artinya ada blockchain di antara kita semua, time frame-nya, kotak waktunya adalah 7 tahun. Jadi yang paling lama adalah 7 tahun. Bisa jadi hari kemarin, di antara kita ada yang punya blockchain ini gitu ya. Oh ya, saya tambahkan lagi, blockchain ini adalah satu hambatan energetik yang selamanya ada. Dia tidak bisa auto hilang. Selamanya ada dan bisa diwariskan. Artinya, kita juga berpotensi, selain kita mewariskan, artinya blockchain di kita ada juga yang inherited.
by DNA dari leluhur kita ya. Oke, Wattless 7 tahun ya time frame-nya. Dia artinya ada yang 7 tahun lalu, ada yang 6 tahun lalu, ada yang 3 bulan lalu, ada yang 1 hari yang lalu, bahkan mungkin this morning gitu ya. Terus kita lihat lagi apakah bisa didapat organnya. Organnya nggak bisa didapat, berarti karena dia manifestnya berbeda-beda tiap organ. Oke, sekarang teman-teman, waktu saya mengatakan tentang Wattless, how do you feel? Apa perasaan teman-teman? Dalam 7 tahun terakhir ini, ada suatu Wattless, how do you feel? Tidak usah diceritakan ke saya, cukup dirasa saja, disadari, ada perasaan apa waktu kita menyebutkan tentang tema Wattless. Mengingatkan dengan satu kejadian, how do you feel? Apa tubuh Anda? Bagaimana reaksinya tubuh? Apakah di dada ada rasa tidak enak, ataukah pusing, atau mendadak tangan nggak nyaman, mendadak berkeringat? Apa yang dirasa? Mau tulis di chat juga boleh. Nah, kemudian kalau ada rasa tidak enak, levelnya berapa? Dari level 1 sampai level 10, levelnya berapa? 1 tidak nyaman sedikit, 10 nggak enak banget. Ya, selain kita noticing gitu ya, noticing ada di mana rasa tidak nyamannya, kemudian levelnya level berapa. And pikiran apa yang teringat? Ada kejadian apa yang terasosiasi dengan rasa Wattless ini? Kejadiannya apa, teman-teman tidak perlu sebutkan, tapi mungkin bisa dibantu di chat dengan bagian mana yang tidak nyaman dan level berapa. But kejadian yang terasosiasi dengan rasa ini, teman-teman bisa simpan sendiri gitu ya. Oke. Ya, thank you masukannya. Ya. Sekarang kita mulai rilis ya. Kita akan mulai rilis bersama-sama. Ini adalah kolektif blockchain Wattless, time frame-nya 7 tahun. Kita akan rilis bersama-sama. Caranya begini. Nanti saya akan menggunakan keping magnet ini, seperti ini, dan saya akan mengucapkan kata-kata saya sehat, saya bahagia. Teman-teman ikuti. Kalau bisa dikeluarkan suaranya. Jadi usap, teman-teman ikuti dengan menggunakan telapak tangan dari kening sampai ke leher ya, sampai ke leher belakang, ikuti saya. Kemudian setelah kata-katanya selesai, nanti terakhir saya akan ucapkan amin. Ya, setelah amin, teman-teman ambil nafas dalam dari hidung, kemudian buang perlahan-lahan ke lantai. Waktu buang nafas, teman-teman tahu film Ghostbuster kan? Hijau-hijau ya, keluarnya itu lendirnya, tapi teman-teman bayangkan bukan yang hijau, tapi abu-abu. Masuk ke tanah. Ya, kalau ada yang di apartemen, teman-teman bayangkan aja itu masuk ke tanah. 2 kali ya, napas dalam dari hidung, kemudian buang perlahan-lahan dari mulut. 2 kali, kemudian yang ketiga kali, napas sedalam mungkin, tahan selama mungkin di perut, kemudian buangnya sekarang dalam 1 kali hembusan. Jadi kalau yang pertama, kedua buangnya pelan-pelan, yang ketiga langsung gitu. Oke? Clear ya? Dan pastikan di meja teman-teman tidak ada gelas, air minum, ataupun makanan yang terbuka. Untuk mencegah kontaminasi energi ya. Karena kita akan buang gitu. Oke, kalau ada makanan atau minuman, silakan ditutup semua. Sekali lagi, kita merilis blockchain Wattless, time frame-nya 7 tahun terakhir ya. Energi ini adalah kolektif. Ya, kita mulai ya. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya disupport semesta. Saya cerdas. Saya berdaya. Saya layak. Saya diberkati.
saya dipulihkan. Saya bersuka cita. Saya bersyukur. Saya bijaksana. Saya sukses. Amin. Ya, kita nafas. Sekali lagi. Sekali lagi, tahan. Kita lihat ya. Kolektif blocking. Plus. Oke. Good. Sudah rilis ya. Ya, napas sekali lagi yang dalam. Sekali lagi. Oke. Bisa dirilekskan ya. Ya, kemudian silakan teman-teman minum lagi air putihnya kalau ada. Ya. Kemudian coba sekarang ingat kembali tadi isu yang teman-teman teringat terasosiasi dengan tema worthless. Apakah ada perbedaan di rasa, di body feedback-nya? Bisa mungkin teman-teman tulis di chat gitu, perubahannya seperti apa? Apakah lebih ringan? Atau ada yang lebih berat malah? Atau so-so? Ya, teman-teman bisa tolong tulis di chat. Mungkin levelnya ya. Dari berapa jadi berapa. Merinding, ya efeknya macam-macam ya. Dan efeknya juga macam-macam teman-teman. Biasanya maybe 1 atau 2 hari ini mungkin, kalau yang untuk pertama kali ya, kalau yang udah biasa mungkin sudah biasa, healing prosesnya tidak terlalu ekstrim, tapi kalau baru pertama mungkin ya, bisa jadi, belum tentu tapi bisa jadi, 1-2 hari ini teman-teman mengalami healing proses, salah satunya ngantuk banget gitu ya, jadi nanti kalau besok ngantuk banget, jangan ditahan, tidur aja walaupun sebentar ya. Kemudian bisa juga emosional, marah gitu. Saran saya kalau marah jangan ditahan tapi disalurkan dengan yang sehat. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa berdiri tapi lututnya jangan dikunci ya. Tekuk sedikit, kemudian teman ambil handuk kering dan peras ya. Sambil ngomong keluarkan. Ya. Jadi marah jangan disimpan tapi diproses. Atau teman-teman bisa juga sambil tiduran kakinya kayak tendang-tendang itu ya, kayak tendang-tendang sesuatu. Sambil tiduran berbaring, kakinya begini, kayak orang ngayuh sepeda tapi tendang. Oke, so emosi jangan ditahan tapi harus diproses supaya dia tidak jadi bloksi lagi gitu. Atau bisa juga menangis. Saya pernah ketemu klien yang menangis nggak jelas gitu ya, nangis terus gitu. It's okay, terima aja gitu, karena itu juga bagian dari memproses emosi. Yang marah-marah juga ada gitu ya. Ya kalau marah-marah diproses lah gitu. So, 1-2 hari biasanya. Untuk meringankan itu gimana caranya? Banyak minum air putih, berjemur, grounding. Kalau yang sudah bisa blending gitu ya. Anggota Better Life, saya kayaknya kita pernah ada sesi blending ya, yang kita mengikuti gerakan energi dari alam gitu. Kira-kira begitu. So,